Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Hello student. How are you today? I really hope that you are healthy and in very good condition. Although we have to learn from home right now. Welcome to our English class. Today we will learn still about if conditional sentence. In this learn, today we will discuss about 2 points, that is if conditional sentence types 2 and types 3. Okay? Get ready for the lesson. The first is conditional sentence types 2. Conditional sentence types 2 is unreal or impossible situation in present or future. Jadi, pertemuan kali ini Ibu akan memberikan materi kelanjutan yang materi minggu kemarin. Kalau kemarin kita mempelajari mengenai conditional sentence tipe 0 dan tipe 1. Sekarang Ibu akan menjelaskan conditional sentence types 2 and 3. Kita ulang review sebentar materi minggu kemarin mengenai apa sih conditional sentence kemarin. Conditional sentence kemarin itu adalah kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk membuat kalimat pengandaian, harapan, keinginan, atau rencana yang mungkin dapat atau tidak dapat terwujud. Sedangkan conditional sentence itu bertujuan untuk mengandaikan sesuatu hal yang telah terjadi atau akan terjadi. Dan kemarin kita sudah berikan conditional sentence types 0 and types 1. Sekarang kita ke conditional sentence types 2. Conditional sentence types 2 is unreal or impossible situation in present or future. Jadi pengertian conditional sentence types 2 itu adalah conditional sentence di mana conditional tersebut itu merupakan tipe kalimat pengandaian yang digunakan ketika result atau hasil atau konsekuensi memiliki sedikit harapan terwujud walaupun kecil kemungkinannya. Jadi ada harapan, istilahnya, jadi bisa dikatakan kalau kalimat pengandaian tipe kedua ini belum tentu terjadi, namun juga bisa menjadi kenyataan. Dan dalam kalimat conditional sentence tipe 2 di sini ada rumusnya. Rumusnya yaitu if plus verb 2, would plus verb 1. Kita ulang kemarin. Kemarin sudah Ibu jelaskan mengenai if clause and main clause. Apa itu if clause dan apa itu main clause? Kita review sebentar. Untuk if clause itu adalah anak kalimat yang juga memiliki pernyataan pengandaian. Sedangkan main clause itu adalah yang akan menjadi induk kalimat. Di sini ada rumusnya. Di sini untuk conditional sentence types 2 itu menggunakan simple past tense, di mana nanti simple past tense itu adalah subject plus verb 2. Sedangkan di main clause itu nanti kita akan menggunakan past future tense dengan rumus subject plus would plus verb 1. Okay, next. Nah, there are example about if conditional sentence tipe 2. Contoh yang pertama yaitu if I had enough time, I would go swimming. Jika saya punya waktu yang cukup, saya akan pergi berenang. Dan contoh yang kedua,
Ada I wouldn't stay in this job if I had another option. Saya tidak akan menetap di pekerjaan ini jika saya punya pilihan lain. Sedangkan contoh yang ketiga, I would rest right now if I were you. Yang artinya, saya akan beristirahat sekarang jika saya jadi kamu. Jadi kenapa ini ada bedanya di antara ketiga contoh di sini. Jika if berada di kalimat atau berada di depan, maka harus ada tanda koma dalam kalimat tersebut. Sedangkan jika if berada di tengah, kita tidak boleh menggunakan tanda koma. Atau di sini jika if-nya itu berada di tengah-tengah atau di kalimat yang kedua, berarti kita tidak boleh menggunakan kata koma. Sedangkan if-nya jika berada di tengah, di depan, kita harus pakai koma. Catatan untuk conditional types 2 yang perlu diperhatikan adalah penggunaan were. Were seperti contoh yang ketiga di sini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah penggunaan were. Kamu mungkin bertanya, I bukannya pakai was ya? Nah, dalam conditional sentence types 2, semua subjek baik itu tunggal atau jamak, semuanya menggunakan were. Jadi, untuk was itu sama sekali tidak dipakai. Jadi, istilahnya seperti itu. Jadi, untuk conditional sentence tipe 2, itu tidak boleh menggunakan kata was dengan subjek apapun. Meskipun subjeknya tunggal atau jamak, kita tidak boleh menggunakan was, tapi kita menggunakan were. Itu catatan untuk conditional sentence tipe 2, di mana conditional sentence tipe 2 tadi digunakan untuk kalimat pengandaian yang sangat tidak mungkin bisa terjadi dan menggambarkan situasi yang tidak realistis, misalnya membayangkan sesuatu yang tidak mungkin atau berangan-angan. Oke, next. Here there are conditional sentence types 3. Conditional sentence types 3 is something didn't happen. Jadi conditional sentence types 3 itu digunakan untuk menggambarkan situasi masa lalu yang tidak terjadi dan membayangkan hasil dari situasi tersebut. Tipe 3 ini mengungkapkan kebalikan dari fakta yang dihadapi. Dan tipe kalimat ini biasanya digunakan untuk menyatakan suatu penyesalan. Bisa juga disebut untuk conditional sentence tipe 3 di sini bisa juga diartikan sebuah kalimat pengandaian ketika sebuah kondisi tidak mungkin terwujud sama sekali. Dan hal ini bisa digambarkan karena kondisi yang sangat mustahil atau hanya sebuah mimpi atau imajinasi. Seperti itu untuk conditional sentence tipe 3. Nah, di sini ada pattern atau rumus dalam conditional sentence tipe 3, yaitu if plus had plus verb 3, would have plus verb 3. Di mana di sini nanti dalam conditional sentence types 3 kita menggunakan verb 3. Untuk if clause-nya rumusnya yaitu past perfect tense, di mana past perfect tense di sini adalah subject plus had plus verb 3. Sedangkan main clause-nya nanti kita pasti past future perfect tense, di mana rumusnya adalah subject plus would plus have plus verb 3. Ini rumus dari conditional sentence types 3. Nah, di sini ada contohnya. Untuk contohnya, di sini number 1, if you had given me a cake on my birthday, I would have been very happy. Yang artinya, jika kamu memberikan sebuah kue di hari ulang tahunku,
mohon maaf, jika saja kamu memberikan sebuah kue di hari ulang tahunku, aku pasti sangat senang. Sedangkan yang kedua, we would not have got an accident if John had driven his car carefully. Yang artinya, kami tidak akan mengalami kecelakaan jika John mengendarai mobilnya dengan hati-hati. Dan contoh yang ketiga, last example is, if you had studied seriously, you would have won the Science Olympiad. Jika kamu belajar dengan serius, kamu pasti mudah memenangkan Olimpiade Sains itu. Ini ada beberapa contohnya, ada 3 contoh saja untuk conditional sentence tipe 3. Untuk pengaturannya tetap sama. Jika if-nya berada di depan, kita harus menggunakan tanda koma di penghubung kalimatnya. Sedangkan jika if berada di tengah, kita tidak boleh menggunakan tanda koma. Sama untuk pengaturannya. Oke? I think enough, and maybe any question about this learn. Jadi untuk conditional sentence bisa saya ulang lagi. Conditional sentence itu adalah kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk membuat kalimat pengandaian, harapan, keinginan atau rencana yang mungkin dapat atau tidak dapat terwujud. Sedangkan conditional sentence itu bertujuan untuk mengandaikan sesuatu hal yang telah terjadi atau akan terjadi. Sedangkan tadi dalam conditional sentence itu ada dua bagian, ada main clause, ada if clause. Kalau main clause itu yang akan menjadi induk kalimat, sedangkan if clause itu anak kalimat yang juga memiliki pernyataan pengandaian. Untuk conditional sentence itu ada 4 tipe. Yang minggu kemarin itu adalah tipe 0 dan tipe 1, sedangkan untuk minggu ini kita belajar mengenai conditional sentence types 2 and types 3. Jadi untuk tipe 2 dan tipe 3. I think enough. And in here, I have a segment for you. Please make a sentence about 5 conditional type 2 and 5 conditional types 3. Okay? I think enough. That also your lesson for today. Thank you for watching. Don't forget watch. Don't forget subscribe, likes, comment this material. Okay, see you again and have a great day. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.